Selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang berkati pagi yang indah ini, amin. Kita sembah dalam Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh mengawal kita semua. Puji Tuhan, kemarin sepanjang bulan ini kita sudah melihat tentang bagaimana karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Roh Kudus itu yang berkarya dalam hidup kita, impactnya apa, ya, akibatnya apa. Ya, akibatnya ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, akibatnya adalah kita akan berbuah bagi Kristus, ya, berbuah bagi Kristus. Puji Tuhan, ya. Kita mau lihat sama-sama dalam kitab Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Saudara, kita mengikuti bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Ya, saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Lukas 13 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya, sekarang duduk. Nah, ini adalah pohon ara, ya, di Israel sana. Nah, ini pohon ara menurut direktur yang memimpin kami pada waktu itu katakan ini pohon aranya Sakius. Nggak tahu benar atau tidak, berarti sudah ya, karena di Israel sana itu ya sebanyak rekayasa juga pasti ya. Jadi mosok pohon aranya Sakius sudah sekian puluh tahun modelnya begitu gitu ya. Tetapi mereka berkata ini pohon ara yang dinaiki Sakius gitu, sudah ya, luar biasa ya. Tapi pohon ara seperti itu. Nah, kita tadi sudah melihat tentang pohon ara, ya, tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dikatakan di sini ada pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur. Kenapa, saudara? Di sana, di Israel sana, biasanya kalau ada kebun anggur itu selalu ada pohon ara. Fungsinya apa? Pohon ara itu fungsinya untuk menahan pohon anggur, ya. Pohon anggur nggak bisa tumbuh sendiri, dia merambat kan. Jadi dia ditahan oleh pokok pohon ara itu sendiri. Ya, tapi unik di sini dikatakan ada pohon ara yang hidup di tengah-tengah kebun anggur, tetapi tidak menghasilkan. Pohon ara ini pohon yang begitu gampang untuk tumbuh. Pohon ara ini bukan pohon yang sulit. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ini pohon apa yang gampang gitu ya. Di mana-mana itu selalu bisa bertumbuh gitu dan berbuah. Saya tidak tahu pohon apa itu ya. Saya tidak terlalu senang perpohonan gitu ya. Tetapi pohon ara ini pohon yang gampang untuk bertumbuh. Nah, beda dengan anggur. Anggur ini pohon yang tidak gampang untuk bertumbuh. Pohon anggur ini membutuhkan perawatan yang luar biasa. Makanya kalau kita membaca dalam Yohanes 15 dikatakan Yesus itu pokok dan kita ini caranya, ya. Lalu Bapak itu pengelolanya, digambarkan kita ini seperti ranting yang menghasilkan buah anggur. Dan kita lihat di situ ya, betapa rumitnya. Pohon itu harus dirawat, pohon itu harus disuci, dibersihkan, ya, supaya berbuah. Jadi pohon anggur itu pohon yang sangat amat rumit untuk memeliharanya. Dan anggur lebih murah, lebih mahal dari pohon ara. Nah, ini uniknya, ada pohon ara yang hidup di kebun anggur yang berbuah, tetapi tidak menghasilkan. Nah, pohon anggur itu tidak bisa hidup di segala tanah. Tanahnya harus tanah
tanah yang punya kualitas tinggi, kualitas yang baik. Beda dengan pohon ara. Pohon ara bisa hidup di tanah apapun juga. Nah ini unik sekali. Maka kalau kita lihat tadi pemiliknya kan sempat jengkel ya. Ini ada pohon ara, sudah pohon yang tidak buahnya itu tidak terlalu menghasilkan gitu ya, tidak terlalu menghasilkan. Maksudnya tidak terlalu bernilai mahal. Sudah hidup di kebun anggur gitu ya. Sudah di kebun anggur dan anggurnya saja berbuah. Kok pohon ara nggak berbuah? Makanya sempat pemiliknya berkata, sudahlah tebangnya ganti yang lain. Tapi hebatnya sudah perawatnya, pengelolanya, dia berkata begini, Tuhan berikan kesempatan 1 tahun lagi. Ya, kalau sampai tahun depan tidak berbuah, tidak menghasilkan, silakan ditebang. Ya, jadi luar biasa ya. Ini bicara tentang apa sudah? Tuhan itu begitu luar biasa sama kita. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada kita. Jadi Tuhan itu selalu punya harapan kepada kita. Karena itu kita harus selalu punya harapan untuk orang lain. Amin. Saudara punya anak yang nakal, ya jangan dikutuk-kutuk saudara. Wes hidup-hidup hilang bociji. Jangan saudara. Saudara mau hilangkan bociji secara hukum, wajahnya wajah saudara, betul? Karakternya ya karakternya saudara, betul? Nggak bisa saudara. Ada banyak orang yang berusaha memutus hubungan karena mungkin kelakuannya memalukan kita. Lalu kita tidak punya pengharapan. Jangan, Tuhan itu punya pengharapan saudara. Ini sudah bayangkan, sudah tidak bernilai, ya apa ya, rusuk-rusui ya di tempat pohon anggur, tetapi masih berkata ini ditebang pun tidak ada nilainya saudara. Kalau pohon anggur ditebang, wah itu nanti hasil dari buah anggurnya luar biasa. Jadi mungkin orang lain menganggap tidak bernilai sekalipun, Tuhan itu masih menganggap kita bernilai. Karena itu selalu memberikan harapan. Saya dulu ngajar di agama. Agama itu mata pelajaran yang paling poin ya. Jadi dulu ada tiga pelajaran yang poin. Itu agama, itu selalu di atas ya. Sudah kalau lihat rapot itu kan pendidikan agama itu selalu di paling atas. Setelah itu bahasa Indonesia, setelah itu PMP. Sekarang apa? PPKN, PPKN ya, PPKN bukan PMP ya, pendidikan moral Pancasila sebenarnya ya. Dulu ada P4 zamannya Orde Baru ya. Sekarang PPKN, ya nggak tahu. Ibu yang sangat aja nggak tahu PPKN itu apa ya. Tapi kalau P4 tahu ya, siapa itu penataran P4 ya, ada 48 jam, 24 sekian puluh jam saudara ya. Nah, saya pernah jadi pengurus ya, jadi tahu itu. Nah, agama itu paling tinggi sudah, dan zaman dulu bukan seperti sekarang ya. Sekarang itu ada KKM ya, nilai kalau zaman dulu kan pokoknya 6 naik ya, 6 naik. Sekarang 6 nggak lulus, 7 nggak lulus. Luar biasa. Ini KKM itu biasanya setiap tahun semakin meningkat ya, setiap tahun semakin meningkat. Ya, dulu kan patokannya 6 ke bawah ya sudah. Kalau usia 6 itu masih aman lah, itu angka mujizat, angka manusia. Maka firman Tuhan katakan, kamu harus ketahui ada angka manusia 6 gitu ya. 5 orang ubah 6 masih diselamatkan gitu. Nah ada beberapa anak-anak yang ya namanya anak-anak ya wis bandel, nakal, ulangan atau wajar, agama saja nilainya 2. Cici luar biasa ya. Biasa kalau dasar begitu saya kasih tugas ya untuk memperbaiki nilai, tidak ulangan lagi, percuma sudah mau jam ini ulangan mana ya. Orang tambah baik, tambah gede nilainya ya. Saya kasih tugas untuk perbaikan nilai, nulis ayat. Nanti puncaknya itu menulis Mazmur 119 ya, Mazmur 119. Dan itu banyak punya pengalaman itu. Yang pernah nilainya jelek-jelek kalau ketemu saya, Patin, ingat gak Patin sama saya? Mazmur 119 saya ini ya. Berarti kan pernah hukuman ya. Pernah punya hukuman. Nah, lalu beberapa guru-guru pada kepala sekolah yang gini, Patin, wes ono 5 baik nilai Pak. Ini model ini kayak begitu kok 5 sudah berapa naik kelas. Jadi saya mengharapkan Patin memberikan nilai 5 supaya dia belajar gak naik kelas. Kurang ajar itu. Saya yang disuruh menghukum. Saya disuruh ngasih 5, jadi gara-gara 5 saya orang naik kelas. Saya bilang enggak, saya tidak akan pernah memberikan nilai 5. Jadi saya itu selama jadi guru agama, saya tidak pernah memberikan nilai 5. Saya selalu memberikan nilai 6. Saya elek-elek, walaupun tak rata-rata 1, 2, 3, saya selalu memberikan nilai 6. Kenapa? Saya punya pengharapan. Saya beda dengan kalian mengajar sekuler. Saya agama. Seorang guru agama selalu punya
masa hebat dia bisa berubah. Saya tidak akan pernah berikan nilai 5, saya berikan nilai 6. Ya, saya belajar dari sudah. Tuhan kasih kesempatan sama kita. Nah, suatu kali mereka jengkel sama anaknya saudara ya. Agama sudah kasih 5. Begitu saya kasih 5 sudah habis sudah. Mau yang lain berapapun 5 habis sudah. Dia tidak akan pernah naik kelas. Pokoknya ada 3 nilai mata pelajaran itu 3, 5 itu tidak bisa naik. Ya matematika apa dia bisa naik ya. Yang penting nanti rata-ratanya di atas. Nah, kan gitu kan dulu itu sudah, sekarang sudah beda. Kira sekarang kan sudah beda. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana ada harapan Tuhan untuk kita selalu menghasilkan buah, untuk selalu berkarya. Nah, saudara kalau punya saudara, punya anak, punya sahabat yang mungkin hidupnya nggak betul, saudara, jangan seperti firman Tuhan beberapa minggu yang lalu saya bilang, jangan pernah dikutuk. Tetapi saudara punya harapan kepada orang-orang seperti ini bahwa Tuhan masih berkarya dalam hidupnya. Amin. Anak sekalipun, ya, saya sangat seringkali sedih kalau ada hubungan anak orang tua itu diputus, saudara. Di koran-koran kan saya lihat ya. Mulai dari ini anak ini bukan anak saya. Apapun tindak tanduknya itu tidak ada hubungan dengan kami. Nah, ini lepas tangan, saudara. Saudara, bagaimanapun sejahat-jahatnya anak kita, saudara masih punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Nakal-nakal anak kita, saudara masih punya harapan untuk mengingatkan dia, menasihati dia. Karena anak itu dipercayakan kepada kita, betul? Masih ingat ya, penyerahan anak ini selalu ada 2 hal ya. Selalu saya sampaikan. Yang pertama, anak itu milik Tuhan, kita dipercayakan. Jangan lepaskan kepercayaan. Tuhan kasih kepercayaan sama kita kok. Pegang sampai kapan? Sampai tugas kita berakhir. Kapan tugas kita berakhir? Ya kalau Tuhan panggil kita harus sudah bang. Kalau kita di surga tidak mungkin bisa membimbing anak kita. Karena itu selalu punya harapan. Selalu punya harapan. Sampai kapan? Ya sampai ada harapan. Kapan tuh harapan masih ada? Selama masih ada Tuhan. Amin. Tuhan masih ada? Tuhan masih ada? Berarti masih ada harapan. Saudara, Tuhan punya harapan untuk kita. Tadi sudah dikatakan, tebak saja. Saudara harus kasih punya harapan. Amin. Selalu punya harapan. Tidak punya papa yang tinggalkan Tuhan. Saya selalu punya harapan. Walaupun memakan waktu yang cukup lama 22 tahun, saya berharap dikasih kesempatan cuma setahun. Bersyukur sudah. Kesempatan setahun. Coba kalau papanya ditebak pada waktu 22 tahun, belum dikasih kesempatan sama Tuhan. Habis sudah. Ya, sakit, bablas ya. Sakit saudara saya. Tidak ada kesempatan. Ya, tetapi dikasih kesempatan setahun saudara, sehat, percaya sama Tuhan, ibadah lagi, cinta Tuhan, terus dipanggil. Kakak saya sempat protes itu. Kenapa Tuhan panggil pada waktu sehat? Coba mau dipanggil pada waktu sakit dipanggil kan rasanya, loh saya bukan salah cara berpikir kamu, saya bilang. Kalau dipanggil kemarin waktu sakit, tidak selamat. Yang saya pentingkan itu keselamatannya. Keselamatannya. Setahun kemudian dia sehat, sehat terus loh, nggak ngomong, nggak apa-apa, Tuhan panggil. Luar biasa ya. Jadi selalu ada kesempatan. Selalu sudah punya pengharapan. Selama ada Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Ada harapan di dalam Tuhan. Apapun juga. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat bersama-sama. Pohon dapat berbuah. Ya. Bagaimana supaya pohon itu dapat berbuah? Pohon dapat berbuah apabila yang pertama dikelola di tangan yang tepat. Tadi dikelola dengan tepat saja ya. Coba pengelolanya tidak bagus kan? Begitu elek berbuah, begitu elek berbuah. Ya, saya masih ingat ya, kita punya pengalaman di sini pohon belimbing peninggalannya Oma, saudara. Belimbing bulu, dulu kan hidupnya di depan pastori, waktu pastori masih di pagar itu ya, itu ada belimbing bulu yang luar biasa, saudara. Akhirnya kita bongkar pagarnya, ya, supaya pandangannya luas gitu. Terus ditanam di belakang, di ujung belakang tanah. Waktu ditanam saudara, orang disiram nggak dibiarkan, wah mati. Sudah layu. Sempat pada waktu itu bilang, wis dicabut baik. Masa mikir begini tinggalan Omah ya, maksudnya Omah dulu pengen Omah masih terjadi itu banyak orang sana saudara ya. Setiap kali ada orang kesini mbak Tuhan, bimbing mulai masih ono sebenarnya. Dan itu dicabuti ya. Dan bilang, coba lah, disirami terus, disirami saya nggak tahu lupa dulu, isi zamannya Ronald ya, Ronald siapa itu? Disirami terus, tapi saya sudah nggak punya harapan juga kalau itu sebenarnya ya. Apa Yesus urut gitu, wah hidup lagi gitu, hidup lagi.
bisa bergaul lagi, berbuah lagi, luar biasa. Tidak lama di situ digeser lagi buat garasi, dicabut lagi, ditanam di ujung sana, ujung sudah, ujung pojok sana sudah. Ya begitu sudah, ditanam dong lagi, disiram. Wah sudah mau mati. Tapi luar biasa, sampai sekarang hidup sudah. Kenapa? Kita punya harapan, amin. Berbuah, sudah kalau mau cari bimbing mulus tuh belakang ada saudara. Itu bimbing mulus yang ditanam oma ya di depan itu saudara, depan pastor itu. Luar biasa saudara. Padahal manusia berpikir mati, kalau Tuhan kasih hidup, amin. Karena itu saudara punya pengharapan, amin. Yang loro kiri kalau sisuk mati, jangan takut, Tuhan punya harapan. Saya kayak gagah sisuk ya Tuhan nggak ada juga saudara. Jadi saudara selalu punya harapan, jangan seperti apa ya, kayak seperti kayak titik ya. Nah, ini hidup itu tidak ada masa depan, hidup itu sudah frustasi gitu. Selalu ada harapan di dalam Tuhan, apapun kondisinya kita masih bisa hidup, kita masih bisa kuat tuh karena ada harapan. Tadi lagu yang dinyanyikan Mas Chandra tadi, buat dan sebagainya, kan ada harapan. Kalau kita nggak punya harapan sudah, ya. Kemarin kita tahu bagaimana ada beberapa orang yang di 12 ya, 12 orang disandra ya, disandra oleh Abu Sayyaf gitu. Waktu wawancara gimana? Waduh, ada gak punya harapan, gak beri nangis ya, beri nangis. Loh, gimana gak akan nangis sudah? Bingung sudah, dimoni apa bingung, betul gak? Loh, kalau sudah begitu dia tidak tahu tanggal, dutan tidak tahu tanggal, ini dimoni minggu atau tak, bingung saudara. Besok ini mangan apa, karena setiap hari harus berpindah-pindah. Besok murid atau mati, mereka khawatir, mereka dengar itu ada orang yang Belanda ya, Belanda itu langsung dibunuh karena bayarannya nggak dikasih. Loh ini kan hidup. Saya yakin percaya ada orang yang di wasit di situ yang paling beban itu bukan fisiknya, mentalnya. Makanya begitu mereka dibebaskan kan digawat ya, di terapi mentalnya, berbalikan mentalnya. Mentalnya nggak gampang, wajahnya wajah lumpuh semua sudah. Tidak ada harapan, orang kalau sudah tidak ada harapan nggak bisa bertahan hidup. Tapi masih ada orang berharap ya, dikasih kekuatan itu. Nah, kita percaya hidup di tangan Tuhan, lewati saja. Mereka boleh saling menguatkan. Pilih hal yang menguatkan. Harapan itu sangat penting. Ya, Tuhan punya harapan. Nah tadi dikelola dengan yang tepat. Ya. Pengelolanya tadi selalu punya harapan. Dikelola dengan baik, bahkan bukan hanya punya harapan, dikerjakan dengan baik. Dia berkata, tak pupuk meneh, tak garapi meneh. Betul-betul dia punya hati. Ya, dia punya hati terhadap pohon itu sudah. Kalau sudah nggak punya hati terhadap pohon, tidak bisa sudah. Saya ini nggak senang pohon. Ya, saya ini penikmat ya. Saya nggak senang kopen-kopen. Ya, saya itu penikmat saja. Jadi kalau hewan itu saya penikmat, mengopeni batu. Terus tidak terlalu suka saudara ya. Apa nama tanaman-tanaman tidak senang saudara. Tapi buah itu mau, tapi nek ngopeni ya tidak mau saudara. Saya tidak suka ya. Saya tidak terlalu suka ya kopen-kopen isu-isu tanah itu kopi kayak gitu. Saya tidak senang saudara. Memang saya tidak suka ya. Saya lebih senang di depan komputer saya belajar baca buku itu kesenangan saya. Kalau buka masih senang saudara. Makanya dulu kalau anak-anak pelihara ya anak-anak kopeni apa-apa ya terus beli apa dan sebagainya selalu ribut dulu anak-anak kan gitu ya tak kopeni begitu kopeni harus bubar ya gue kan gak tahan walaupun dia ribut mana ya kopeni karena dia seneng ya dia seneng kopen-kopen. Nah saya gak seneng sudah makanya saya bersyukur saya kopeni sama Buika saudara ya dan dia seneng kopen-kopen saudara tapi ya saya kalau Buika tak kopeni saudara yang lain gak seneng kopeni tapi Buika tak kopeni saudara ya luar biasa dikelola di tangan yang tepat. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Luar biasa saudara. Nanti kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu berbicara tentang pohon anggur itu harus dibersihkan, harus dilakukan pemeliharaan yang luar biasa. Karena itu hidup kita harus ada di tangan yang tepat, dikelola di tangan yang tepat. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu punya pengharapan. Orang tua yang punya anak-anak, kalau saya ingatkan ya, tugas kita tidak akan pernah berakhir untuk membimbing anak kita. Tugas awal kita yang paling utama adalah memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita dan pada akhirnya nanti anak-anak kita
menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu tugas kita baru berakhir. Artinya berakhir untuk membawa kepada Yesus, tetapi untuk menasehati. Sudah tidak pernah berakhir. Seorang orang tua itu tugasnya tidak akan pernah berakhir. Ya, saya bilang tadi, kapan berakhirnya? Kalau sudah di surga sudah nggak bisa memimpin anak-anak kita. Selama masih ada dalam dunia, jangan pernah berakhir tugasmu. Makanya ada seorang ibu tua, yang nenek-nenek yang ngomong sama saya, oh ini udah usia 80 tahun lebih, kok Yusuf berdoa untuk cucu saya. Lalu saya bilang berdoa untuk cucu kita tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun, pergumulan menasehati anak-anak kita itu tidak akan pernah berhenti. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, hidup anak Tuhan akan selalu berbuah apabila Tuhan menjadi pengelolanya. Kalau Tuhan menjadi pengelola kita, yang selalu mengelola hidup kita. Saya nggak tahu siapa yang mengelola hidup itu, saudara. Kalau yang mengelola daging, mengelola roh-roh lain, kekuatan-kekuatan lain yang tidak akan pernah berbuah. Tapi izinkan kuasa Tuhan itu mengelola kita, memelihara kita. Ya, Mazmur 107 ayat 31 sampai 38. Saya akan bacakan. Mazmur 107 ayat 31 hingga 38. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asing oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur ladang-ladang yang membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka dibuatnya tidak berkurang. Luar biasa. Ini bagaimana Allah itu mengerjakan, ya, ketika kita serahkan hidup kita kepada Allah, maka hidup kita akan digarap oleh Tuhan. Ya, kita hanya perlu menyediakan hati kita sebagai tanah yang subur, yang mau dikelola, yang mau digarap oleh Tuhan. Makanya perumpamaan penabur, ya, itu mewakili sikap hati. Ada 4 sikap hati. Yang pertama, hati yang di jalan itu sama sekali menolak kebenaran firman Tuhan, ya, betul-betul menolak kebenaran firman Tuhan sehingga benih tidak akan pernah bertumbuh. Yang kedua, di berbatu-batu, sempat bertumbuh tetapi tidak terpelihara, ya, karena tidak dirawat. Di batu-batu tidak dikasih air, tidak dirawat. Yang ketiga, tanah berduri, disebut berduri, ya, sempat bertumbuh tetapi dihimpit oleh tantangan-tantangan dunia sehingga akhirnya mati, ya. Iman mereka mati, hidup rohani mereka mati. Berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan mati karena himpitan tantangan-tantangan dunia, tantangan tadi yang tidak tahan dengan badai. Kenapa? Dasarnya nggak kuat. Firman Tuhan bulan yang lalu tentang fondasi, kita tidak berdiri di atas fondasi batu karang yang teguh, ya, sehingga ketika badai datang rumahnya hancur, nggak kuat. Tetapi yang keempat itu sikap hati digambarkan seperti tanah yang subur, tanah yang siap digarap. Dan ketika itu digarap, apa hasilnya? Menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kalau kita menyiapkan hati, jadi sederhana, kita hanya menyiapkan hidup kita, hati kita, untuk kita siap digarap, dikerjakan, dikelola oleh Allah, maka Tuhan akan membuat kita bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kenapa kita nggak pernah bertumbuh? Karena kita tidak pernah menyiapkan hati kita untuk siap digarap. Kita nggak siap digarap. Kita tidak menyiapkan hati kita siap untuk dibaca oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan sudah boleh. Seperti tanah yang berbatu, mungkin sempat cocok nih, bagus nih, saudara bertumbuh, ya, bertumbuh. Tapi perjalanan waktu, tantangan mulai datang, ya, mulai banyak yang sesuatu yang membutuhkan kita, lalu kita mulai bertoleransi dengan dosa, bertoleransi dengan dunia, lalu dunia mulai membimbing kita, dan akhirnya mati lagi.
jangan hadapi hidup ini dengan kekuatan kita, sudah tidak mampu. Tapi serahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Selalu bersandar pada kekuatan Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan itulah yang senantiasa menolong hidup kita. Ya. Selanjutnya, pohon dapat berbuah apabila selalu dibersihkan. Pohon dapat berbuah apabila selalu dibersihkan. Ya, betul ya. Kalau pohon nggak dibersihkan ya mati sudah. Mati. Di pohon avokat, pohon mangga itu sebenarnya ada berlalu. Sehingga saya katakan bersihkan ya. Ya, bersihkan. Sebab kalau tidak mati, ya dimakan sama. Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu fungsinya apa? Membersihkan kita, menyucikan kita. Firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar setiap hari Minggu, Bapak Saudara dengar di wadah-wadah, di rayon-rayon, intinya cuma satu: membawa kita seperti Yesus. Yesus itu kudus. Terus katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk menguduskan itu standarnya apa? Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa itu firman Tuhan? Firman Tuhan ya Yesus itu sendiri. Yohanes 1 katakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah anak, dan firman itu sudah menjelma menjadi manusia, menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 17 dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran sebab firman itu adalah kebenaran. Saudara nggak berjumpa dengan Yesus, sehingga saudara tidak bisa meneladani Yesus secara fisik. Tetapi Yesus sudah meninggalkan firman-Nya yang menjadi patron, menjadi pola teladan yang kita ikuti dengan sempurna. Makanya ketika mereka bertanya tentang mengikut Yesus, Yesus ngomong ya, ada 3 hal yang harus kamu kerjakan syarat untuk mengikut Tuhan. Apa dikatakan? Pikul salib, menyangkal diri, dan ikutlah aku. Pengertian ikutlah aku itu artinya hidup sama seperti Yesus. Kalau Yesus pernah mengalami pencobaan, dikatakan kita juga Yesus mengalami pencobaan yang sama, cuma bedanya satu, dia tidak jatuh dalam dosa. Jadi kalau cuma masalah-masalah tantangan hidup, Tuhan Yesus sudah berikan kuat, dan Yesus juga pernah mengalami, tapi bedanya Yesus tidak jatuh dalam dosa. Berapa kali kita jatuh? Nah, firman Tuhan itu perlunya apa, saudara? Kita harus disucikan, dikuduskan. Setiap kali dengar firman Tuhan, kalau tahu ini salah, ya kita luruskan. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, jangan dilawan firman Tuhan. Selama firman itu disampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan dilawan. Kecuali firman Tuhannya itu sakar-sakar pedile, saudara. Dasarnya bukan Alkitab, dasarnya bukan kebenaran, ya saudara boleh tidak mengikuti, karena saudara harus ikuti firman Tuhan. Tapi saya kira percaya setiap hamba Tuhan akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi mimbar di tempat ini, saya tidak terlalu gampang untuk manggil orang berkhotbah, saudara. Saya harus kontrol, harus jaga pengajaran itu. Firman Tuhan katakan awasilah ajaranmu. Maka saya di kota Solo, saudara, walaupun kita masih rintis pada waktu itu, saya tidak gampang orang bisa berkhotbah. Banyak pengusaha yang menghubungi saya, Pak Agus, saya mau datang ikut ibadah Pak Agus, boleh nggak? Oh silakan, saya tak khotbah Pak. Oh, pengusaha khotbah. Kalau pengusaha itu dengar khotbah, bukan khotbah, lah pengusaha khotbah ini apa? Kok nggak belajar firman Tuhan? Saya tak pernah kasih kesempatan. Carek, khotbah, carek kok khotbah, khotbah apa? Ada yang bilang boleh nggak? Boleh. Ikut ibadah kok nggak boleh? Boleh. Aku takut Pak, bener no. Nanti ada uang Pak. Mau uang buat kita kaya, buat kiri. Amin. Jangan jual, saudara. Saya nggak mau jual mimbar. Regane pira kok nggak tahu mimbar atau bagian mimbar ini jual regane. Tahu maksudnya Pak? Jual mimbar. Kebenaran firman Tuhan jangan karena ada orang datang, wes tak
Coba kalau di DPRD ya mereka yang ngomong saya benar. Tapi kalau di gereja mending kita panggil hamba Tuhan kritis yang kecil, dia sampaikan firman Tuhan kebenaran. Nah firman Tuhan itu menguduskan kita, firman Tuhan itu mengingatkan kita, salah ya terus izinkan. Sekarang persoalannya jadikan hati itu seperti hati yang baik. Juga waktu digarap terima, jangan dilawan, dilawan ke waktu sudah. Tanah berbatu-batu, tanah semak, bahkan jalan. Wah bingung itu, karena tidak senang pribadi loh. Begitu berdiri ke bawah bumi, metu air. Alasannya ke belakang kencing, ya nunggoni bravo lebih gede kan. Timbang tua kayak firman kan. Nah ini seperti jalan, kan? Seperti jalan. Sudah sama sekali nggak mau dengar firman Tuhan. Tidak bisa. Izinkan saudara. Firman Tuhan sudah dikatakan, firman Tuhan seperti godaan yang menghancurkan. Musuh firman Tuhan itu dosa. Jadi kalau saudara berbuat dosa, datang ke gereja, ya siap ngorong. Tapi nggak apa-apa, sakitnya ini menyucikan kita kok. Ketika ngomong dihancurkan dosamu oleh firman Tuhan, izinkan saudara. Seperti tanah yang digarap itu. Wah, dihancurkan waktu ini di pinggir dulu supaya tanah itu menjadi bersih. Enggak tetap tanah yang ada batu-batu berapa itu bersih itu sesuai katanya. Ya enggak bertumbuh, itu tanahnya enggak baik. Wah, sakit juga. Api yang menghanguskan dibuat sakit. Pedang bermata dua memisahkan segi dan sumsum. Firman Tuhan sakit juga. Tapi bersyukur ketika firman Tuhan disuci, kita disucikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dimurnikan. Izinkan firman Tuhan untuk membenarkan hidup kita, membersihkan hidupnya. Tujuan kita datang hari Minggu bukan sekedar ya misalnya bacot sudah kita ini kan tapi baru itu KTA gitu ya. Sudah kita ini anggota GPD Silom ya persyaratannya naik minggu teko kan gitu. Bukan itu, bukan sekedar itu. Tapi kita kenapa kita datang? Kita perlu firman. Makanya kenapa? Setiap bulan sekali saya undang hamba Tuhan. Saya perlu firman. Oh, di tempat-tempat lain sekolah Alkitab saya jadi fokus-fokus saudara. Dulu saya di MD, saya kalau menghindar itu. Misalnya acara bekerja, fokus sampai saya khotbah pagi. Nah, saya biasanya menghindar saya. Bagus, saya sekretariat gitu. Aku tak ngurusi sekretariat lagi, saya khotbah kalau kalian saja yang tampil-tampil. Kenapa saudara? Saya butuh mau firman. Nek saya khotbah, saya tidak perlu mokin, saya tidak dicas. Saya perlu firman. Kadang sengaja doa pagi saya berkata, Om sama Tante rasa berjadwal. Setiap pagi saya dengar firman, saya dicas. Saya perlu firman, saya tidak perlu dibersihkan oleh firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, mau itu setar, mau apa, itu firman Tuhan. Saya perlu disucikan. Karena itu baik. Ketika sudah baik, jadikan hatimu itu seperti tanah yang siap digarap. Ketika firman itu mungkin menghancurkan hidupmu, menghancurkan dosa dalam hidupmu, maksud saya, menghanguskan dosa dalam hidupmu, bahkan memisahkan dosa-dosa dengan pisau firman Tuhan itu, izinkan dan siap untuk dikelola oleh Allah yang luar biasa. Ya. Hidup anak Tuhan harus selalu disucikan oleh kebenaran Tuhan. Jadi hidup kita harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan, bukan menguasai firman. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan di kaum wanita ya. Jangan kita menguasai firman. Kita ini dikuasai oleh firman. Banyak orang menguasai firman pakai, firman apa? Mengapa? Itu namanya sudah tidak dikuasai, dikendalikan oleh firman. Yang penting itu hidup kita dikendalikan, dikuasai oleh firman. Maksudnya apa? Hidup kita seperti firman Tuhan enggak? Kelakuan kita seperti firman Tuhan enggak? Waktu mau menghadapi masalah, kira-kira seperti firman Tuhan enggak? Waktu kita beribadah seperti firman Tuhan enggak? Waktu kita bersosial dengan teman-teman kita seperti firman Tuhan enggak?
Itu namanya hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Izinkan hidup selalu disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ibadah yang sejati itu bukan sekedar datang dan melakukan kewajiban-kewajiban saja. Kewajiban itu harus dilakukan, betul? Kalau gitu rasanya persembahan aja, yang penting hati, loh, saudara, dia nggak mencintai Tuhan. Itu kan kewajiban harus dipenuhi, saudara. Orang kita itu hanya melakukan kewajibannya, bayar perpuluhan, korban tantangan, korban ucapan syukur, tapi hatinya tidak. Tuhan mau ketika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, engkau mempersembahkan dengan hati yang mengasihi, seperti hubungan suami istri itu. Istri kan nggak cuma maunya setiap bulan digaji dok, ya. Setiap bulan suaminya bilangnya mau belanja 5 juta, mungkin kok saudara. Ya kecut saudara, ratau dicium ini, ulang tahun biasa, mas, tanggal berapa mas? Sekian ya, kayak ini ya, wis dadan sing ayu, besok-besok dimasakin rapi, yuk bojone ketemu baik, mas, tanggal berapa mas? Kecil-kecilan tanggal hari penting apa ya mas tanggal itu? Terus kemarin masih, oh ya, dia Senin kok wis tanggal berapa? Loh, ada sesuatu yang penting loh, mas, sekian puluh tahun yang lalu itu ada sesuatu apa? Ya kok takon aku katanya. Loh mas, aku ulang tahun, oh ya wis, tahun-tahun ya kita lupa saudara. Kecut kayak gitu saudara. Kecut. Bahkan sama kau seperti itu kok saudara. Sing penting kan kewajibannya mas. Oh sebulan kita kayak duit wes selesai. Ya buat ini. Nah begitu saudara. Bukan berarti kan saudara nggak mau duitnya. Dia tetap mau saudara. Duitnya aku mencintamu mas. Rasa bagi duit dia kecut benar saudara. Saudara nggak bisa maksa. Jadi artinya dulu. Kewajiban itu kewajiban suami harus dipenuhi, tidak dipenuhi bukan suami. Kewajiban anak Tuhan dipenuhi, tapi bukan sekedar dengan hati. Makanya saya Tuhan ngomong ya, aku muak dengan persembahan, aku jijik dengan persembahan. Kenapa? Kamu tidak mempersembahkan dengan hati, tanganmu dengan darah. Karena persembahkan hidupmu dengan hati. Hubungan itu bukan sekedar kewajiban kita penuhi kepada istri. Suami-suami jangan menjadi suami egois, yang penting kita pakai duit selesai. Karena anak yang nilainya bodoh sih bisa lagi bojone. Ini loh ngajari anak, bayangkan ya istri sekarang kan luar biasa. Ya pembantu yang sudah betul-betul komplit ya, harus bisa melayani suami, melayani anak, nyetrika gitu ya, nyuci baju, masak gitu. Itu nek modalnya dipakai itu, ngajari anaknya ya, luar biasa. Ini kemarin ujian kan dari stres nasional. Nah ini hari-hari ini hari stres nasional juga ya saudara, karena anak mau UKK ya. Saya lihat wajah-wajah ibunya pada stres semua ya. Nah, minggu depan tuh hari yang penuh sukacita, tergantung. Nek anaknya tanya bisa, tapi nek anaknya iso, ini nanti besok minggu datang dengan wajah tetelo lagi, tetelo mana? Nanti kalau sudah pengumuman, nah baru beda pengumumannya. Wajah-wajah nikahnya anaknya enggak ada orang ya, udah stres ya. Menunggu ya anak-anak yang mungkin nilainya pas-pasan deg-degan ya, dalam nama Yesus. Mereka itu ditolong dalam nama Yesus dia rajat ya nggak dapat nilai ya. Kamu cuma berdoa kok orang belajar dan nilainya tetap apa saudara. Terus berdoa Tuhan ubah guru saya juga 4 menjadi 8. Nah ini saya juga bakat ya bakat. Raja gawe wolu itu mujizat luar biasa itu, terjadi pergerakan rohani. Kecuali waktu mau nilai saudara berdoa terus penuhan roh kudus kabeh tangannya dari wolu. Itu kan
mustahil lah ya. Tuhan juga mau kita juga berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Dan Paulus ngomong, tidak kerja jangan kamu makan, kan bicara usaha. Walaupun tetap Tuhan kasih berkat, ya Tuhan kasih berkat. Karena itu mari saudara, izinkan hidup kita selalu disucikan oleh kebenaran. Itu adalah ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup kudus, mempersembahkan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Patronnya apa saudara? Itu tidak serupa dengan dunia. Yang firman Tuhan. Kalau hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti dunia kan gitu saudara. Kalau hidup seperti dunia, tidak seperti firman Tuhan. Kan jelas dikatakan dalam Galatia 5. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu keinginan dunia. 1 Yohanes 2 15 sampai 17 kan. Jadi ini bertentangan. Kalau mau hidup dipimpin oleh firman Tuhan, disucikan ya sudah tidak akan hidup secara dunia. Tapi kalau hidup secara dunia sudah tidak akan hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, sudah tidak pernah disucikan. Yang bertentangan terus, saudara. Tidak pernah cocok. Dunia itu tidak pernah cocok dengan keinginan dunia, itu tidak pernah cocok dengan keinginan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata roh bernurut tapi dagingnya lemah. Ya, selanjutnya, bagi yang pertama, pohon dapat berdua kalau dikeluarkan tangan yang tepat. Yang kedua kalau disucikan. Sekarang yang ketiga, pohon dapat berbuah apabila tetap tinggal pada pokok. Yang menghasilkan buah itu ranting, betul ya? Bukan pokoknya, rantingnya. Mangga, alpukat itu kan bukan di, nggak tahu ada buah yang kalau di pokoknya itu cuma nangka ya. Kalau nangka di pokoknya sudah ya. Tapi kalau buah-buah itu selalu di rantingnya, betul nggak? Nggak mungkin alpukat kok butuh apa buahnya itu nempel di pokok kan, wah itu mujizat itu. Tentu harganya mahal gitu ya. Harganya bisa luar biasa termasuk Facebook gitu ya. Kok ada alpukat bukan di ranting tapi di pokok, menghasilkan dihasilkan oleh pokok, nggak mungkin. Nah, tetapi tak boleh lupa, ranting tak boleh sombong. Anda bisa menghasilkan itu karena melekat pada pokok. Coba ranting itu ditebang saudara, pokoknya mati nggak? Kalau rantingnya ditebang, pokoknya mati nggak? Enggak, rantingnya mati. Kalau ranting ditebang saudara, sudah habis, nggak jadi apa-apa. Saudara mau beli ranting, kayu bakar, kan ini buat kayu bakar. Tidak bergulanan anak-anak, trek-trekan saudara. Rantingnya dapat berguna. Tapi selama ranting itu melekat pada pokok, ranting itu akan menghasilkan keberhasilan, kehebatanmu, karena engkau melekat pada pokok. Jangan pernah melepaskan hidupmu dari pokok, dari kebenaran firman, dari Tuhan. Karena ketika kita lepaskan hidupmu dari Tuhan, engkau bukan siapa-siapa dan engkau tidak akan menjadi apa-apa. Ketika engkau menjadi hari ini, sekarang diri kita hari ini sudah, itu karena kita selalu melekat kepada pokok, melekat kepada Tuhan. Karena jangan pernah tidak melekat kepada Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri dan dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi kalau saudara ingin berbuah bagi kemuliaan Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau akan keluar dari Tuhan. Engkau akan terus disucikan. Dan yang ketiga, engkau akan senantiasa berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan yang paling hebatnya lagi, kalau saudara tetap tinggal, ya, dikelola dengan baik, disucikan selalu. Apa yang terjadi saudara? Di dalam Kristus kita akan selalu berbuah sampai masa tua. Luar biasa, saya nggak tahu kalau tua wajahnya seperti ini nggak ada ya. Mungkin nggak sampai tua Tuhan Yesus sudah datang ya. Luar biasa, ya.
Mazmur 92 ayat 15 sampai 16 mungkin lah ya, kakek ini masih sayang-sayang begitu ya, bercengkrama, luar biasa ya. Cara kan seperti itu sudah ya, kita masih saling sayang, saling perhatian sampai tua, luar biasa ya. Cemburu, tidak apa-apa saudara, saya punya kakek cemburu sama nenek saya ya. Karena satu kali ke gereja ya, jadi kakek saya tuh Konghucu ya. Waktu itu gereja punya program, pokoknya dikasih undangan. Siapa yang untuk Natal boleh membuat undangan ya. Jadi sepertinya gereja mengundang, lalu yang undang ya kita sendiri ya, cuma dikasih nama. Saya bilang, oh diundang loh kok sama gereja Natal, datang ya kok, ini khusus loh kok, diundang sama Om yang Syoki loh. Lalu saya bilang, oh ya undang, oh anu kok, datang kok Pak. Senang banget ya, berdoa-doa, nggak cuma sekali ini, setelah ini datang terus ya. Datang. Nah nenek saya itu, mak saya itu ikut paduan suara ya, ikut paduan suara. Nah duduknya di lantai 2, saya di lantai 2 tapi seberang sana ya, karena sebelah kiri itu paduan suara. Mak saya udah ngomong gini, ini tidak aku jujur, oh isin paduan suara aku seragam, aku orang seragam, aku tak jujur di aku tutupu. Senang sudah. Tidak lama kemudian acara ibadah mulai dan sebagainya, saya lihat kakek saya ini kok wajahnya jebur, saya pikir orang senang ya, nah nyanyi lagi saya maklum itu lagunya, lagunya itu lagu Konghucu ya, nggak tahu gitu ya, nek nyeluk ya bukan Tuhan, bilahe katanya gitu ya, sudahlah selesai, cerita selesai, ibadah pulang, lihat wajah kakek saya itu tidak menggunakan ya, saya kok sedih ya, gitu. Saya berharap dia suka kita. Begitu pulang juga beberapa hari kemudian saya tanya sama mak saya, mak ini kok kita datang ibadah malah gedung katanya, kenapa saya bilang nggak kenapa, kamu cemburu katanya, kok cemburu gitu karena pada waktu duduk di seberang sana ada dulu saingan yang kamu katanya, waktu masih muda kok sudah sekian 40 tahun yang lalu loh, duduknya di seberang sana. Jadinya dia sama keluarganya, sama anak cucunya duduk di seberang sana. Nenek saya, dia udah cedek seberang sana. Kakek kok terjadi blok kanan, blok kiri. Kakek, kamu musuh-musuh kan? Saya senang ya, saya senang katanya. Wah luar biasa saudara. Tapi ya saya tidak apa-apa mak, berarti engkau masih cinta sama aku. Dan memang betul, sampai masa rumahnya luar biasa. Nek lu mau yang didik kan dengan ngomong biasa sudah. Saya punya teladan hidup yang luar biasa. Saya punya teladan hidup orang tua saya begitu saya, ya suami istri yang begitu saya. Nah, saya mau belajar kepada mereka. Dan itu nggak bisa saya alami kalau saya tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Harusnya sudah bisa. Kakek saya yang beda saja dia bisa, tapi dia punya kasih. Nah sekarang lucu, kalau ada anak Tuhan, hidup rumah tangga udah beres. Wah itu malah kita perlu berdoa sungguh gitu. Kakek saya ya Konghucu saja saudara, nenek saya Kristen, bisa sampai matinya saudara. Nah, itu syukur saudara, kakek saya belum meninggal dunia kita izin bertobat, ya, bertobat, artinya percaya Yesus saudara, walaupun tidak gereja orang dibaptis saudara. Mana mau dibaptis sakit jantung kan di rumah sakit tidak bisa, tapi dia percaya sama Yesus. Saya bersyukur juga saudara, ada harapan, amin. Saya selalu ngomong ya, kakek saya kerasnya luar biasa, walanya luar biasa, ya, walanya luar biasa. Saya sering kali ngomong ya, tapi saya cucu laki paling besar ya, jadi bersama saya perhatian sekali. Saya sering kali ngomong, baru mentok ya nggak pernah bisa. Tapi bapak yang mbah sudah lebih kerasnya luar biasa. Dulu kan nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan cucu sekarang kakek kalah betul. Kakek zaman dulu ya enggak saudara, itu galak ya. Saya untuk kalah ya walaupun sayang ya, sayang sekali kalau setiap Sabtu Minggu mesti tidur sana. Mulai jam 10 siang sekali kakek saya sekali. Aku adik udah tujuh berani loh, udah itu yang mau jalan lagi kan ukuran mesti orang di Mesir juga ceplok mesinnya letak lagi gimana? Jangan dirami kan ya. Jadi maksudnya kita yang ukuran gitu ya, zaman dulu saya nggak tahu, sekarang kami sih nggak tahu. Kedua tujuh pasti bedak sih baby itu ya di kota itu. Cek gambarnya babi, gambar bayi itu ya, anak kucing itu. Terus model apa? Sih buat bedak anak seperti itu. Gak saya laki nggak boleh sudah. Aja dirami. Kita ukuran
di dalam Tuhan, engkau akan berbuah sampai masa tua. Amin. Wah, biasa saya bersyukur. Di sini banyak orang tua yang masih berbuah-buah baik dunia. Mazmur 92 15 sampai 16. Mazmur 92 15 sampai 16. Dikatakan demikian. Pada masa tuaku mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia bunuh batuku, Ia tidak ada kecurangan padanya. Kenapa sudah? Supaya memberitakan Tuhan itu ajaib dulu. Emak itu, kakek itu, engkau itu, sampai tua masih setia kepada Tuhan. Memang Tuhan pelihara dalam hidupnya. Tetap sukacita. Amin. Amin. Saudara, tetap tinggal di dalam Tuhan kalau mau berbuah-buah dari kemuliaan nama Tuhan. Tetap tinggal. Tetap tinggal. Sampai masa tua pun. Luar biasa. Ini menjadi doa kita. Biarlah kita sampai masa tua, kita terus berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya gemuk tubuhnya rapopo, sebenarnya segar gitu ya. Jangan lemu bingung lah. Ya kalau lemu yo, saudara diet kan itu sudah ya lemu. Kok lemu yo, lemu setiap hari makannya penglima, lemu sudah gimana tidak lemu. Saya hari-hari ini sudah mungkin 2 bulan terakhir ya, mencoba memakan di jalan. Jadi tidak makan nasi, ya bukan berarti tidak sama sekali fanatik, tidak. Nah bisa saya makan di jalan, ya limpung gitu ya, tengok. Dulu dari 110 ke 87 itu membutuhkan waktu 2 tahun. 87 mentok. Oh, itu. Saya makan di jalan. Sebulan itu 4 kilo. Saya 34 saya. Ya, 84 3 kilo ya. Korupsi ya, dulu 3 kilo ya. Kemarin pada waktu saudara, saya seringkali kalau di acara-acara ibadah, saya tidak terlalu suka pakai hem begini yang masuk, yang celana apa dimasukkan ke celana begitu. Saya senangnya pakai apa batik, kan batik itu praktis gitu ya. Jadi saya jarang. Nah kemarin acara penutupan saya pakai hem yang sedikit slim. Masalah gue bersyukur sudah. Iso ngambil slim sudah. Dulu nek slim saya mau coba lihat. Sebenarnya banyak itu sudah. Yang jengkel kan yang penjaganya. Pak, slim loh Pak, slim. Loh slim itu nopo saya bilang. Maksudnya gitu, orang iso Pak, orang iso gitu. Saya mau ngomong gitu sudah ya. Asal yang slim kan lihat gitu ya. Pak, slim loh Pak, slim maksudnya. Jadi maksudnya yang penjaga begini. Pakai kilomu gede apa yang iso gitu ya. Mau itu saya bilang selanjut gitu. Luar biasa. Nah waktu itu saya pakai itu. Lalu apa namanya beberapa teman yang lama tidak ketemu bilang, Pak, kurus loh Pak, Pak kurus man, welek itu saya bilang tante, wah kurus man. Kemarin ada rombongan yang suka pergi ke panti-panti ya dari Selasa ya, kurus loh, welek sama gini, aku yang orang kurus loh, isi kalau mau apa kok kurus ya, kalau mau apa itu belum kurus sudah ya, belum kurus ya. Nah artinya gini lah, saudara pengen kurus, ya saudara jaga lah gitu. Jaga kita iso minta Tuhan kuruskan saya makan yo sikat lah itu terus gimana mau kuruskan juga ya, mulai jaga hidup lah ya, jaga pola hidup, pola makan dijaga ya saudara. Tapi tidak apa-apa, gemuk orang apa seger. Saya punya mama gemuk seger ya, gemuk tidak apa-apa, biar gemuk seger mereka. Alhamdulillah sudah, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diakui. Tujuannya apa sih? Supaya memberitakan kebaikan Tuhan sampai masa tua. Anak-anak Tuhan hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan, akan memberitakan lewat hidup orang-orang tua ini. Lihat saja nama Tuhan dipermuliakan dan dilakukan. Amin. Ada 3 hal yang membuat kita selalu tetap berdoa. Yang pertama, dikelola di tangan yang tepat. Kedua, disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, selalu tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, tinggal pada pokoknya. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita ingin lagu Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan dan mengambil kebaikan Tuhan dan meminta supaya kebaikan Tuhan itu senantiasa memelihara di dalam hidup.